Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi guys, we meet again and still with me Abi Ratiza. Today we are going to learn about new topic. It's about English reading questions for UTBK SBMPTN 2021. And the type of the question that we are going to discuss is about finding conclusion, inference or summary. So, let's start studying. Okay, the definitions of inference is the process of using observation and background knowledge to determine a conclusion that makes sense. Jadi inference adalah proses penggunaan observasi dan latar belakang pengetahuan kita untuk menentukan kesimpulan yang masuk akal. When we are reading, we can make inferences based on information the author provide. Ketika kita membaca sebuah teks, maka kita bisa mengambil kesimpulan atau membuat sebuah inference berdasarkan beberapa informasi yang sudah diberikan oleh penulis. So, what the text said or the clues plus what we know or our background knowledge can be guidance for us to take inference. Jadi, informasi yang diberikan di dalam teks ditambah dengan background pengetahuan yang sudah kita miliki bisa menjadi dasar bagi kita untuk menentukan inference. For example, what the text said is we need him to help us. And what I know is we need someone to help if we are in trouble. So, my inference is we are in trouble. Jadi, jika di dalam teks menyatakan bahwa kita membutuhkan bantuannya, dan kita tahu kita memerlukan bantuan seseorang jika kita dalam masalah, maka kesimpulan yang bisa saya ambil adalah kita sedang berada dalam masalah. Okay, the next example is, if in the text, Bob works at a pet store and owns 4 cats, a lizard, a dog, and a rabbit. And what I know is someone who wants to work at a pet shop and own many pets must be a pet lover. So, my inference is Bob is a pet lover. Oke, jika kita ketahui bahwa Bob bekerja di sebuah pet store dan dia memiliki banyak binatang peliharaan, maka berdasarkan apa yang sudah kita ketahui bahwa jika seseorang mau bekerja di sebuah pet store dan mau memelihara banyak binatang peliharaan, maka bisa kita simpulkan bahwa ia adalah seorang pet lover atau pecinta binatang. Oke. So, to infer means to understand the meaning behind it is said. It is not stated directly, it is stated implicitly on the text. Jadi, mencari inference artinya kita diminta untuk mengetahui makna dari sesuatu yang telah disampaikan. Jadi, jawaban dari inference tidak tercantum secara langsung sama persis seperti di dalam teks, melainkan secara implisit atau tidak langsung. Pertanyaan mengenai inference bisa berbunyi what can be concluded, what can be inferred, or what can be implied from the passage. Now, it's time for doing some exercises. Oke, seperti biasa kita akan membaca soalnya terlebih dahulu. Paragraph 4 implies that. Selanjutnya, kita akan mencocokkan masing-masing pilihan jawaban dengan kata kunci yang tersedia di dalam teks dan kita pilih option yang paling sesuai maknanya dengan yang ada di dalam teks. Pilihan A berbunyi, the number of people turning to the nature preserves becomes more and more. Jumlah orang yang beralih ke cagar alam semakin banyak. Kalimat di dalam teks yang mengandung keyword berbunyi,
This is evidenced by the increasing numbers of people turning to the nature preserve in order to escape briefly from the hustle-bustle of fast-paced society. Hal ini dibuktikan dengan semakin banyaknya orang yang beralih ke cagar alam untuk melarikan diri sejenak dari hiruk-pikuk masyarakat yang serba cepat. Sekilas, pernyataan di pilihan jawaban dan pernyataan yang ada di dalam teks sangat mirip. Tetapi jika kita perhatikan, ada modifier di sini, yaitu di pilihan jawaban terdapat more and more, sementara di teks terdapat the increasing number. Secara jumlah, become more and more meningkat lebih drastis. Jadi, pilihan jawaban A kurang tepat. Option B berbunyi, we cannot see any skyscrapers and pavement due to natural preservation. Kita tidak bisa melihat gedung pencakar langit ataupun trotoar karena adanya pelestarian alam. Sementara pernyataan di dalam teks berbunyi, the quiet enjoyment of nature calms the monotony in our daily lives, whether from skyscrapers and pavement of unbroken horizons of corn and beans. Menikmati keindahan alam yang tenang dapat menenangkan kemonotonan kehidupan kita sehari-hari, baik dari gedung pencakar langit maupun dari kemonotonan pemandangan ladang jagung maupun kacang-kacangan yang tak terputus. Arti di pilihan jawaban B berbeda dengan maksud dari keterangan yang ada di dalam teks. Karena kita tetap bisa melihat gedung pencakar langit di kota dan kita pergi ke cagar alam hanya untuk mendapatkan hiburan dan ketenangan sementara. Pilihan jawaban C berbunyi, preservation of natural areas can help us throw away our stressful days. Pelestarian kawasan alam dapat membantu kita membuang hari-hari stres kita. Ini adalah makna tersirat dari pernyataan sebelumnya yang berbunyi, the quiet enjoyment of nature can calm the monotony in our daily lives, whether from skyscrapers and pavement of unbroken horizons of corn and beans. Kita tahu bahwa kemonotonan dan kesibukan di gedung-gedung pencakar langit dan di perkebunan membuat kita menjadi stres, maka kita bisa memperoleh hiburan sementara dengan mendatangi cagar alam. Maka pilihan jawaban C bisa kita simpan untuk menjadi pilihan yang tepat, karena memiliki makna tersirat sesuai dengan apa yang tercantum di dalam teks. Oke, selanjutnya pilihan jawaban D berbunyi, nature preserves briefly lighten busy life of urban environment. Cagar alam sejenak meringankan kesibukan lingkungan perkotaan. Pilihan jawaban D masih kurang tepat karena jika kita bandingkan dengan kalimat yang mengandung keyword yaitu the quiet enjoyment of nature calms the monotony in our daily lives, whether from skyscrapers and pavement of unbroken horizons of corn and beans. Skyscrapers melambangkan daerah perkotaan dan unbroken horizons of corn and beans melambangkan daerah pedesaan. Artinya, berada di cagar alam bisa mengurangi stres dari kehidupan baik di perkotaan maupun di pedesaan. Selanjutnya pilihan jawaban E, quiet enjoyment of nature creates better daily lives. Kenikmatan ketenangan alam menciptakan kehidupan sehari-hari yang lebih baik. Pilihan jawaban A juga masih kurang tepat karena berdasarkan keterangan yang ada di dalam teks bahwa the quiet enjoyment of nature calms the monotony in our daily lives. Menikmati ketenangan alam hanya akan membantu mengurangi kemonotonan dalam kehidupan keseharian kita. Artinya, masih banyak hal yang harus dilakukan untuk menciptakan kehidupan yang lebih baik. Jadi, pilihan jawaban yang tepat adalah C.
preservation of natural areas can help us throw away our stressful days. Okay guys, that's all for this lesson. Thank you for watching, and if you think that this kind of video is useful for you, please don't forget to subscribe this channel. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.